Oke, halo semuanya. Kembali lagi di tutorial Asynchron Math Melanjutkan yang sebelumnya itu topik 7 tentang persamaan beda orde 1. Sekarang kita akan masuk ke topik 8 yaitu tentang persamaan beda orde 2. Di sini aku bakal jelasin materinya, kemudian nanti ada juga video soalnya. Oke, langsung aja biar nggak berlama-lama lagi. Setelah membahas persamaan beda orde 1 kemarin, kita akan melihat terlebih dahulu bentuk umum dari persamaan beda orde 2. Nah, bedanya dari mana? Bedanya dari ininya ya. Kan kalau misalnya orde 1 tuh sampai T plus 1 gitu ya. Nah, ini orde 2 jadinya sampai T plus 2. Oke, di sini bentuk umumnya bisa dilihat juga. Ini ada YT plus 2 ditambah A1 YT plus 1 plus A2 YT sama dengan GT. Nah, di sini A1 A2-nya ini merupakan suatu konstanta sembarang anggota bilangan real dan GT di sini merupakan sebuah fungsi dari T. Nah, persamaan beda orde 2 ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kalau misalkan dia GT-nya sama dengan 0, ini fungsi yang di ujung ini sama dengan 0, berarti dia akan homogen. Terus kalau misalnya tidak sama dengan 0, tentu saja sebaliknya, yaitu menjadi tidak homogen. Oke, untuk yang kasus tidak homogen ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu apabila GT-nya itu sama dengan B atau sama dengan suatu bilangan atau konstanta sembarang anggota bilangan real. Kalau misalkan itu sama dengan suatu konstanta, berarti persamaan beda ini homogennya itu autonomous ya. Tapi kalau misalkan dia GT-nya itu sama dengan suatu fungsi tertentu, yang fungsi dari T tentu saja, berarti persamaan beda linear orde 2 ini adalah persamaan yang non-autonomous. Oke, itu dulu. Sekarang kita akan coba bahas satu-satu. Dimulai dari persamaan beda linear orde 2 yang homogen. Nah, untuk persamaan beda linear orde 2 yang homogen, tadi sempat disinggung juga kalau misalkan GT-nya itu sama dengan 0, artinya sama dengan ujung di sini itu adalah 0 gitu ya. Nah, ini 0. Jadi di sini maka dia masuk ke homogen. Solusinya kayak gimana? Solusi dari persamaan yang homogen ini itu adalah solusi umumnya saja. Kenapa? Karena solusi khususnya atau solusi partikularnya itu akan sama dengan 0, karena dia akan homogen ya. 0 gitu. Nah, jadi solusi totalnya hanyalah solusi homogennya saja, yaitu YH sama dengan C dikali R pangkat T. Dengan R-nya itu apa? R-nya itu adalah akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Terus di sini ada 3 kasus sebenarnya. Kalau misalkan akar dari persamaan karakteristiknya ini merupakan 2 buah akar real yang berbeda, maka bentuk solusinya akan menjadi YH sama dengan C1 dikali R1 pangkat T ditambah C2 dikali R2 pangkat T. Nah, tapi kalau misalkan dia merupakan sebuah akar real yang kembar gitu ya, atau akar realnya itu sama, R1 dan R1, atau R2 dan R2 gitu. Nah, berarti dia solusi umumnya akan menjadi YH sama dengan C1 dikali R1 pangkat T ditambah C2 dikali T. Nah, ini ya, concernnya tuh di sini, ini ditambah T gitu. T dikali R1 pangkat T. Nah, gitu. Terus yang ketiga itu kalau misalkan dia akarnya bukan akar real, tapi akarnya kompleks. Ini nanti akan melibatkan fungsi trigonometri sin dan cos, sehingga dalam materi ini tidak akan kita pelajari terlebih dahulu. Oke, kita akan fokus ke akar realnya saja. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat saja contoh soalnya. Oke, di sini kita akan menentukan solusi umum dari persamaan beda berikut. Ini persamaan bedanya yaitu YT plus 2 min 9YT sama dengan 0. Kemudian di sini diketahui juga nilai awalnya, yaitu Y0-nya sama dengan 0 dan Y1-nya sama dengan 3. Kita akan menentukan solusi khususnya. Nah, pertama-tama, langkah pertama untuk menyelesaikan persamaan beda ini adalah kita menulis terlebih dahulu persamaan karakteristiknya. Oke, cara mudah membuat persamaan karakteristiknya itu lihat saja ininya. Kalau misalnya dia
dia kan YT plus 2 ya, berarti ini kita ubah menjadi R kuadrat. Kemudian kalau misalkan YT plus 1 berarti itu R aja gitu. Terus kalau misalkan YT aja gitu ya, YT bukan YT plus 1 atau YT plus 2, itu jadinya suatu konstanta, berarti 1 gitu. Nah, berarti di sini YT plus 2 min 9 YT sama dengan 0 itu diubah ke persamaan karakteristik menjadi R kuadrat min 9 sama dengan 0. Oke, jelas kan ya ini perbedaannya kayak gimana. Terus setelah itu kayak gimana? Setelah itu kita faktorkan persamaan karakteristiknya. Ini mudah difaktorkannya jadi R plus 3 dan R minus 3. Kemudian kita dapatkan akarnya itu adalah R1-nya minus 3 dan R2-nya adalah 3. Jadi, solusi homogennya adalah, tadi kan kita tahu ya, kalau misalnya bentuk umum dari solusi homogennya adalah YH sama dengan C1 R1 pangkat T ditambah C2 R2 pangkat T. Nah, karena ini kan maaf, akarnya ya. Akarnya berbeda gitu ya. Akar realnya berbeda yaitu minus 3 dan 3. Sehingga solusi umumnya seperti ini. Oke, tinggal kita substitusi aja R1-nya dengan ini minus 3 dan R2-nya dengan 3. Sehingga didapatlah hasil ini. Oke, nah selanjutnya ini kan baru solusi umum ya. Untuk menentukan solusi khususnya tinggal kita substitusi nilai awal yang tadi diketahui, yaitu nilai nolnya itu sama dengan 0 dan nilai satunya sama dengan 3. Disubstitusinya kemana? Ke sini, tentu saja. Nah, ke sini, kan ini H ya, H-nya kita ganti sama 0, kemudian H-nya juga kita ganti dengan 1. Sehingga didapatlah dua persamaan yang melibatkan variabel C1 dan C2. Setelah itu ini diselesaikan biasa, kemudian didapatlah C1-nya min 1/2 dan C2-nya itu 1/2. Setelah itu disubstitusikan lagi ke persamaan homogen tadi nih. Ini C1-nya disubs kan, min 1/2, kemudian C2-nya juga disubstitusi, yaitu 1/2. Sehingga solusi khususnya atau hasil akhir dari ini adalah ini, tentu saja ini udah hasil lengkapnya. Seperti itu. Oke, jadi tadi kalau aku review nih, pertama-tama kita buat terlebih dahulu persamaan karakteristiknya, kemudian kita faktorkan dan ambil akar-akarnya. Setelah itu, kita tentukan solusi umumnya. Setelah menentukan solusi umumnya, kita substitusikan nilai awal yang diketahui, kemudian cari nilai konstannya, lalu substitusikan konstannya tadi ke solusi umumnya, sehingga didapatlah solusi khusus. Oke, seperti itu. Semoga runtutan caranya bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Setelah membahas yang homogen tadi, kita akan membahas persamaan beda linear order 2 autonomous. Nah, autonomous itu tadi kalau ingat bentuk umumnya sama dengannya itu bukan lagi sama dengan 0 seperti yang homogen tadi, tapi sama dengannya di sini sudah berubah menjadi sama dengan B. Oke. Nah, solusi dari persamaan beda di atas ini adalah ini solusi total ya, YT itu merupakan solusi total. Jadi solusi totalnya sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikularnya. Ya, ini kan udah ya ada bacaannya juga nih. Kalau Y hanya solusi homogen dan YP-nya itu solusi partikular. Nah, untuk persamaan beda linear order 2 yang autonomous, solusi partikularnya itu sama dengan Y bar. Dengan Y barnya itu merupakan apa? Y barnya itu adalah solusi setimbang dari persamaan beda tersebut. Jadi, maksudnya nih, pada keadaan setimbang, YT plus 2 itu akan sama dengan YT plus 1, akan juga sama dengan YT, dan bisa kita sebut Y bar gitu. Sehingga, Y bar di sini sama dengan B per 1 plus A1 plus A2. Tapi di sini perlu kita perhatikan juga kalau misalkan A1 plus A2-nya itu sama dengan min 1, ini ya, ini sama dengan min 1, atau artinya penyebutnya itu sama dengan 0, maka persamaan ini tidak mempunyai solusi setimbang dan kita harus menentukan solusi partikularnya dengan metode yang lain. Di sini juga disebut kalau misalkan persamaan beda linear order 2 yang homogen mempunyai solusi setimbang Y sama dengan Y bar sama dengan 0. Ya kan tadi dibahas juga ya kalau misalkan solusi total dari yang persamaan beda linear order 2 yang homogen itu hanyalah solusi homogennya.
Kenapa? Karena tentu saja solusi partikularnya itu atau yang sama dengan solusi setimbangnya atau sama dengan nyebarnya itu sama dengan nol. Sehingga hanyalah tersisa solusi homogennya. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini juga dibahas sedikit tentang kekonvergenannya bagaimana. Jadi untuk melihat kekonvergenannya kita cek saja akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Kalau misalkan mutlak R1, R2-nya itu kurang dari 1, maka YT-nya itu akan konvergen ke titik tetap. Tapi, kalau misalkan sebaliknya gitu ya, berarti kalau misalkan sebaliknya dari kurang dari 1 itu kan lebih dari sama dengan 1 ya. Nah, kalau misalkan R1 atau R2-nya itu lebih dari sama dengan 1, maka YT ini tidak konvergen ke titik tetap. Oke, itu sepertinya mudah diingat juga. Oke, agar lebih memahami yang autonomus, mari kita lihat contoh soal yang autonomus. Oke, di sini ada persamaan beda order 2-nya, kita akan menentukan solusinya tentu saja. Nah, tadi langkahnya kita buat terlebih dahulu persamaan yang autonomus ini ke dalam bentuk homogennya. Berarti kita bentuk dulu ke dalam bentuk sama dengan 0, karena kan kalau bentuk homogen itu sama dengan 0 ya. Terus setelah itu apa? Setelah itu sama stepnya seperti sebelumnya, yaitu kita buat persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Nah, dilihat ya di sini, kalau misalnya YT plus 2 akan menjadi R kuadrat, YT plus 1 akan menjadi R, dan YT akan menjadi suatu konstanta, atau 1 gitu ya, misal. Berarti di sini persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat min 4R plus 4 sama dengan 0. Setelah itu, difaktorkan. Faktornya kan berarti R-2 kuadrat ya. Berarti dan akar dari persamaan karakteristik ini adalah 2. Akar kembar. Oke, karena akar kembar, tadi kita ingat juga kalau misalnya bentuk solusi umum yang akan kembar itu adalah YH sama dengan C1 R1 pangkat T ditambah C2 T dikali R2 pangkat T. Oke, seperti ini. Setelah itu tinggal disubstitusi saja, R1-nya 2 dan R2-nya juga 2. Jadi didapatlah YH-nya sama dengan C1 dikali 2 pangkat T ditambah C2 dikali T dikali 2 pangkat T. Nah, udah ketemu kan solusi homogennya? Berarti kita tinggal mencari solusi setimbangnya. Tadi ingat juga kalau misalkan solusi setimbang itu artinya YT plus 2 akan sama dengan YT plus 1 akan juga sama dengan YT yang nantinya akan sama dengan Y bar. Jadi ini bisa kita ubah ke bentuk Y bar saja semuanya. Jadi YT plus 2 menjadi Y bar, min 4 YT plus 1 menjadi min 4 Y bar, terus ditambah 4 YT juga menjadi 4 Y bar. Nah, setelah itu kita bisa hitung bahwa Y barnya itu sama dengan 5. Jadi, solusi totalnya dari persamaan beda linear ada 2 yang otonomus ini adalah penjumlahan dari solusi homogen dan solusi partikularnya atau solusi setimbangnya tadi. Jadi, ini YH tadi ditambah dengan ini Y bar. Didapatlah hasilnya C1 dikali 2 pangkat T ditambah C2 dikali T dikali 2 pangkat T ditambah 5. Oke, selesai. Terus kalau misalnya ditanya gitu ya, loh kok kenapa ini C1 sama C2-nya nggak dicari gitu kan kalau yang di soal sebelumnya tuh ada angkanya gitu ya, ada angkanya, terus kita harus mencari C1, C2-nya dalam bentuk eliminasi, substitusi, dan lain-lain. Nah, kenapa ini nggak dicari? Karena di sini nggak diketahui nilai awalnya berapa. Jadi kalau misalkan yang nanti akan sampai bentuk konstantanya ini sudah berbentuk angka gitu ya, itu haruslah dulu diketahui nilai awalnya atau nilai yang 0 dan yang satunya gitu. Oke. Untuk bentuk yang autonomus sudah selesai. Terakhir kita akan lanjut ke yang bentuk non-autonomus. Nah, tadi kalau ingat juga di awal sempat disinggung kalau misalkan bentuk yang autonomus itu sama dengan itu adalah sama dengan GT atau suatu fungsi dari T. Nah, solusi dari persamaan bedanya itu masih sama, yaitu penjumlahan dari solusi homogen dan solusi partikularnya. Oke,
Tapi, untuk persamaan beda linear order 2 yang non-autonomous itu kita akan mencari YP-nya dengan metode koefisien tertentu. Oke, gimana tuh? Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oke, kita bedakan dulu fungsi GT-nya itu fungsi apa. Yang pertama, kalau misalkan fungsi GT-nya itu adalah fungsi polinom. Polinom ini, GT sama dengan B0 plus B1T sampai Bn dikali T pangkat N. Nah, maka solusi partikularnya itu akan menjadi ini ya. Nah, ini. Terus kalau misalkan fungsi GT-nya itu adalah fungsi eksponen, ini, maka solusi khususnya akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu jika ada suku di GT yang sama dengan suku di H, atau di solusi homogennya, maka kita kalikan YP dengan T, atau T kuadrat dan seterusnya gitu ya, sampai nggak sama gitu. Nah, kalau misalnya bingung itu kayak gimana, kita bisa lihat juga contoh yang ini. Oke. Di sini soalnya adalah menentukan solusi. Iya, tentu saja ini di persamaan beda ini kebanyakan menentukan solusi gitu ya. Jadi di sini kita akan menentukan solusi dari persamaan ini. Oke, langkah pertama adalah bentuk persamaan beda ini ke dalam bentuk homogennya terlebih dahulu. Berarti kalau misalnya dibentuk ke bentuk homogennya terlebih dahulu itu adalah sama dengan kan 0 ya. Ini disama dengan kan 0. Setelah itu apa? Setelah disama dengan kan 0, stepnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu membuat persamaan karakteristik, memfaktorkan, kemudian menentukan atau mengambil akar-akarnya itu berapa gitu. Nah, berarti di sini kita bentuk persamaan karakteristiknya menjadi R kuadrat min 3R plus 2. Setelah itu kita faktorkan dan kita dapat akarnya adalah R1 sama dengan 1 dan R2 sama dengan 2. Oke, karena ini merupakan dua akar real yang berbeda, maka solusi homogennya adalah C1 ditambah C2 dikali 2 pangkat T. Nah, lanjut. Pada persamaan beda ini, si GT-nya itu nih ya, gitu ya. Ini GT-nya itu merupakan suatu fungsi polinom. Nah, maka tadi kan di slide sebelumnya juga disebut ya, kalau misalkan dia merupakan fungsi polinom, maka solusi partikular yang dipilih adalah ini, berarti B0 ditambah B1 dikali T. Tapi, kita lihat di solusi homogen ini sudah ada suku konstanta. Udah ada kan ya yang ada di sini gitu. Jadi, kita pilih, tadi kan kalau misalnya ada yang sama, kita kalikan YP dengan T kuadrat, atau seterusnya. Nah, berarti ini kita coba kalikan dengan T, didapatlah YP sama dengan B0 dikali T ditambah B1 dikali T kuadrat. Artinya ini sudah berbeda dengan solusi konstantanya, dengan suku konstantanya gitu, udah berbeda. Jadi udah aman. Selanjutnya, kita masukkan YP tadi yang berbentuk B0T ditambah B1T kuadrat itu ke persamaan bedanya, ke persamaan beda atau persamaan yang ada di awal, yang ada di soal gitu ya. Nah, kita substitusi ke situ. Setelah itu, ini nih hasil substitusinya ya. Nah, setelah itu, kita akan mendapatkan suatu persamaan yang mengandung variabel B1 dan B0. Dan ini bisa diselesaikan sehingga B1-nya itu didapat sama dengan min 1 per 2, dan B0-nya itu sama dengan min 3 per 2. Nah, maka bisa kita masukkan nih si B1 sama B2-nya ke solusi partikularnya, sehingga dapatlah solusi partikularnya adalah min 3 per 2T dikurangi 1 per 2T kuadrat. Sehingga solusi total dari persamaan beda yang non-autonomous ini, kita jumlahkan solusi homogen dan solusi partikularnya. Nah, ini sebelah sini adalah bagian dari solusi homogennya. Terus, sebelah sini merupakan bagian dari solusi partikularnya. Oke, ini merupakan solusi totalnya. Jadi, tadi lagi-lagi, kenapa sih ini masih ada bentuk C1, C2-nya gitu ya? Karena nilai awalnya tidak diketahui. Oke. Oke, mungkin cukup sekian bahasan mengenai
persamaan beda order 2, mungkin kalau aku review dikit tadi ada yang homogen, ada juga yang non homogen atau tak homogen gitu ya. Dan untuk jenis yang tak homogen sendiri ada dua, yaitu yang non autonomous dan yang autonomous. Untuk autonomous sendiri adalah yang ujungnya itu suatu konstanta. Terus kalau misalnya non autonomous itu yang ujungnya merupakan suatu fungsi. Dan yang homogen adalah yang ujungnya nol. Kayak gitu. Jadi untuk menyelesaikan persamaan beda ini untuk memang perlu banyak-banyak latihan. Dan perlu juga mengingat gitu ya, kalau misalkan akarnya ini solusinya kayak gimana gitu. Gitu mungkin itu aja sih. Oke, semoga mudah dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, untuk keperluan lainnya bisa dicek juga linknya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut juga bisa langsung komen atau chat aja. Oke, kalau begitu sekian. Terima kasih.